Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi konyo-konyo dengan Rakluen. Apa kabar konyo-konyo semua? Semoga kita selalu sehat dan bahagia ya. Hari ini saya mau masak masakan kesukaan saya. Masakan sederhana tapi nikmat sekali. Masakan yang saya maksud adalah sayur asam pedas, jamur dan kangkung. Wah, seru. Di hadapan saya sudah ada air mendidih, memang sudah saya masak sejak tadi agar tidak terlalu membuang waktu. Setelah air mendidih, berikutnya saya akan masukkan bahan-bahan yang akan saya gunakan, bahan-bahan yang akan saya ciptakan menjadi sayur asam pedas, jamur, dan kangkung. Sesuai dengan namanya, tentu saja bahannya adalah jamur. Jamur ini tadi saya beli di Pak Melijo, Pak Irsyad atau dikenal sebagai Pak Sat. Saya hanya beli satu bungkus karena memang ini untuk saya sendiri. Kebetulan Mak request masakan yang lain tadi, makanya sedikit saja, habis untuk satu hari. Dan berikutnya adalah kangkung segar. Kangkung segar, kangkung jebol namanya. Kangkung yang ketika dijual masih ada akarnya itu, bukan kangkung yang merambat. Segar, sudah saya potong-potong dan tentu saja sudah dicuci bersih. Berikutnya tentu saja yang tidak kalah penting adalah bumbu-bumbu. Apa saja bumbu-bumbu yang akan saya pakai untuk membuat sayur asam pedas, jamur dan kangkung? Konyo-konyo pasti sudah bisa melihat sendiri. Ini ada bawang merah yang sudah saya rajang halus, bawang putih demikian juga saya rajang halus. Terus ada gula merah, cabai, lengkuas geprek, asam jawa tentu saja, dan garam. Ini akan saya masukkan secukupnya, terutama garam. Kalau yang lain-lain saya akan masukkan semuanya. Asamnya banyak, ya saya memang suka. Namanya sayur asam itu harus berasa asam di mulut saya. Kalau nggak berasa asam jawanya, menurut saya bukan sayur asam. Begitupun dengan aroma lengkuas atau rasa lengkuas, benar-benar harus pas di lidah saya. Dan komposisi antara gula merah, garam, bawang merah, bawang putih, dan cabai juga harus pas. Nah, saatnya saya memasukkan bumbu-bumbu ini ke dalam air yang sudah mendidih. Bismillah, menurut takaran saya ini sudah sangat pas. Jadi saya tidak akan membagi sebagian-sebagian, tapi langsung seluruhnya saya tuangkan ke sini. Pelan-pelan agar tidak muncrat. Karena tangan kiri saya harus memegang tripod dan HP. Udah, gini aja. Yang tersisa di sini nanti akan saya pindahkan pakai sendok saja karena sulit ya. Tunggu sampai ini tercampur rata. Memang tidak akan hancur karena semuanya hanya dirajang-rajang. Untuk mengetahui apakah proses berikutnya bisa dilaksanakan adalah asam. Saya menandainya dari asam. Kalau asamnya sudah hancur berarti sudah siap. Begitu saja. Bahan-bahan yang lain, gula merah dan garam, otomatis akan sangat cepat larut. Sedangkan bawang merah, bawang putih, dan cabai tentu saja akan masih tetap seperti itu, tidak akan hancur. Yang penting aromanya nanti sudah terasa sedap, berarti sudah siap proses berikutnya digulirkan. Mungkin ada di antara teman-teman yang bertanya-tanya, kok tidak pakai penyedap rasa, micin dan lain-lain? Ya, jawabannya sederhana, karena saya memang tidak pernah mengandalkan penyedap rasa untuk membuat masakan saya menjadi lebih sedap. Saya percaya dengan komposisi bahan-bahan atau bumbu-bumbu yang sudah pas, sedapnya juga tidak kalah dibanding ketika kita harus menggunakan bumbu penyedap atau micin. Ya, itu alasan saya. Kebetulan saya memang tidak terlalu suka dengan micin. Yang penting itu tadi seperti saya bilang, komposisi bumbu-bumbu yang lainnya sudah pas, pasti lezat menurut saya. Bagaimana menurut konyo-konyo? Sesuai selera ya. Kalau memang selera konyo-konyo mengharuskan ada micin, ya silakan ditaburkan micin. Tapi kalau saya lebih memilih tidak, karena saya sudah sangat percaya dengan komposisi bumbu yang saya racik hari ini. Begitu jawabannya. Konyo-konyo, baru saja saya cicipi kuah ini dan rasanya pas. Saya tidak perlu menambahkan apa-apa lagi. Ya, perasaan saya tadi mengatakan dengan takaran itu memang sudah sangat pas. Makanya
terbukti, alhamdulillah. Jadi saya nggak perlu menambah-nambah bahan-bahan yang lain lagi. Dan sudah kelihatan hancur asamnya. Sekarang saatnya saya memasukkan kangkung lebih dulu. Mengapa saya harus memasukkan kangkung lebih dulu? Karena jamur relatif cepat lunak. Walaupun kangkung sebenarnya juga cepat lunak, tapi kalau dibanding jamur, kangkung butuh pemanasan lebih lama dibanding jamur. Nah, saatnya saya memasukkan kangkung. Masih pakai perasaan. Begini sajalah. Karena tangan cuma 2, sedangkan sebelah dipakai untuk pegang kamera dan sebelah lagi untuk ini, memindahkan kangkung ke dalam kuah mendidih. Sudah, tinggal menenggelamkan saja sesaat lagi. Alat saya mana? Nah, tenggelamkan menggunakan peralatan yang ada di sekitar konco-konco. Yang di sekitar saya ada sendok, ya sudah, saya pakai sendok saja. Sampai kira-kira setengah matang. Tidak enak menurut saya kalau kangkung direbus sampai empuk. Jadi masih ada kriak-kriaknya sedikit, apa kriak-kriak. Masih ada kerenyahan sedikit ketika dikunyah, itu best banget menurut saya. Tampak kangkung sudah setengah matang. Sekarang saatnya saya memasukkan jamur. Ya, pelan-pelan agar tidak terpercik airnya. Sudah tercium aromanya, sangat sedap, sedap banget. Jadi yang sudah nyamper ke hidung saya adalah aroma gabungan antara lengkuas, gula merah, bawang putih, dan asam. Keren. Tidak menunggu terlalu lama. Jadi sekiranya nanti jamur sudah sedikit empuk, harus saya angkat agar tidak terlalu lunak. Sayur asam pedas, jamur, dan kangkung sudah matang. Saatnya saya mengangkatnya dan memindahkannya ke mangkok. Sudah nggak sabar, saya ingin segera menyantapnya. Kebetulan saya belum sarapan sampai jam segini, karena tadi masih harus bersih-bersih dapur dan seterusnya. Ya, saya angkat dulu. Nah, sudah jadi sayur asam pedas, jamur, dan kangkung ala Mbah Maman. Kebetulan hari ini saya hanya belanja kangkung dan jamur, jadi otomatis saya hanya memasak ini. Kalau konco-konco mau menambahkan dengan bahan-bahan yang lain, misalkan kacang kerentul atau yang apapun lah yang mungkin menjadi kesukaan konco-konco, ya silakan, nggak masalah. Ketemu lagi nanti dengan cerita-cerita yang berbeda. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia dan tetap bisa melaksanakan aktivitas apapun dengan baik dan menuai hasil yang bermakna bagi semua orang yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.